Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah bersedia hadir pada kegiatan kali ini. Ibu ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan yang namanya itu bimbingan dan konseling kelompok. Nah, jadi apakah Anda semua tahu apa itu bimbingan kelompok? Nah, baik dijelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan yaitu untuk memperoleh pemahaman baru. Nah, kali ini kita akan membahas topik-topik yang hangat diperbincangkan saat ini. Apakah semuanya paham mengenai pengertian bimbingan kelompok? Paham. Baik, masuk kita kepada tujuan. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar Anda semua bisa memberikan ide, pendapat, gagasan maupun pemikiran Anda dalam bimbingan kelompok ini. Apakah semuanya paham? Nah, dalam bimbingan dan konseling kelompok ini ada beberapa azas yang perlu kita terapkan. Yang pertama yaitu ada azas kesukarelaan. Nah, azas kesukarelaan ini Anda datang ke dalam kegiatan ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, selanjutnya ada azas keterbukaan, di mana Anda diharapkan terbuka untuk menyampaikan pendapat, ide maupun gagasan yang Anda berikan dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya ada azas kegiatan. Azas kegiatan ini Anda menyampaikan segala pendapat, ide, pikiran Anda dalam kegiatan ini juga. Nah, yang selanjutnya ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini apapun yang kita bicarakan di dalam kelompok ini yang menyangkut seperti aib dari salah satu anggota kelompok ini itu harus dirahasiakan dan cukup kita saja yang tahu dalam kelompok ini. Nah, yang terakhir ada azas kenormatifan. Nah, azas kenormatifan ini Anda semua diharapkan bisa menghargai norma-norma yang berlaku di dalam kelompok ini dan juga dapat menghargai semua pendapat maupun ide yang disampaikan oleh teman-teman dalam kelompok ini. Sejauh ini apakah semuanya paham? Nah, tata cara pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok ini yaitu seperti saat sekarang ini kita duduk secara melingkar agar semuanya tidak dibelakangi dan juga lebih leluasa untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, alangkah lebih banyak kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, karena kita belum saling mengenal, bukan? Iya, belum. Mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Yasifa Sutratua, bisa dipanggil Ibu Sifa. Siapa selanjutnya yang memperkenalkan dirinya? Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Sari, biasa dipanggil Sari. Oke, Sari. Selanjutnya? Saya Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salisa Ramada Putri, biasa dipanggil Putri. Oke, jadi Sari Putri. Selanjutnya? Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Lain, saya biasa dipanggil Anissa. Oke, Musa. Selanjutnya? Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Husni Fatimah, bisa dipanggil Titin. Oke, Titin. Selanjutnya? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rian Fadila, biasa dipanggil Raihan. Oke, Reza. Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yohana Irene, biasa dipanggil Yohana. Ya, Yohana. Berarti Titin, Raihan, Yohana, Sari, Putri, dan Nisa. Oke, jika kita lebih saling mengenal lagi, nah, kita akan melakukan namanya ada permainan rangkai nama. Nah, permainan rangkai nama ini tata cara pelaksanaannya, contohnya Ibu namanya Siva, setelahnya Titin. Jadi Titin menyebutkan nama Ibu, baru nama Titin. Apakah semuanya paham? Paham. Baik, kita mulai ya. Siva, Titin, Sifat, Titin, Raihan. Ibu Siva, Titin, Raihan, Yohana. Sifa, Titin, Raihan, Yohana, Sari. Siva, Titin, Raihan, Yohana, Sari, Putri.
Siva, Titin, Raihan, Yohana, Sari, Putri, Nisa. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, tampaknya kita semuanya sudah saling akrab ya. Apakah semuanya siap untuk tahap selanjutnya? Siap. Ya, ada yang ingin ditanyakan atau masih ragu mengenai pengertian maupun azas yang sudah kita bahas sebelumnya itu? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Sudah jelas. Oke. Mari kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas suatu topik yaitu disiplin waktu. Apakah semuanya tahu apa itu disiplin waktu? Tahu. Oke, Lisa, apa yang bisa kita tahu tentang disiplin waktu? Mungkin disiplin waktu itu mengenai ketepatan waktu dalam belajar ataupun yang lainnya. Oke, bagus. Yang lain? Apa, Sari? Mungkin disiplin waktu itu dalam mengerjakan sesuatu itu tepat waktu, Bu, tidak menunda waktu. Iya, bagus. Nah, selanjutnya ada yang mau mengembalikan pendapatannya? Mungkin disiplin waktu itu mematuhi waktu, Bu, biar Iya. kita tepat waktu. Ya, bagus. Selanjutnya apakah ada yang lain? Ya. Nah, jadi disiplin waktu menurut saya adalah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Disiplin waktu itu adalah menghargai waktu, tepat waktu. Jadi dalam hal apapun itu. Ya, bagus Raihan. Selanjutnya siapa? Ya, Yohana. Disiplin waktu itu kita bisa dengan mengatur jadwal kita. Dari situlah kita kelihatan disiplinnya. Ya, bagus. Titin, apakah mau menggunakan pendapatnya? Jadi pengertian disiplin waktu itu sama kayak yang sudah disampaikan teman-teman tadi, Bu, yaitu menghargai waktu, yaitu mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya tanpa menunda-nunda. Ya, bagus semuanya. Jadi, disiplin waktu itu dapat dikatakan bagaimana kita mengelola waktu dengan baik, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita kembali tidur lagi. Nah, ngomong-ngomong soal disiplin waktu, Ibu mau mendengar cerita nih dari anak-anak semuanya bagaimana disiplin waktunya mulai dari bangun tidur sampai dia kembali malam untuk tidur lagi. Oke, siapa nih yang mau membagi ceritanya tentang kedisiplin waktunya sehari-hari? Oke, Sari, silahkan. Mungkin kalau dari saya ceritanya itu bisa dengan bangun tidur tepat waktu, sesuai waktunya. Setelah bangun tidur mungkin saya langsung melaksanakan sholat subuh gitu. Nah, setelah saya melaksanakan sholat subuh, tentunya saya pergi ke kampus tepat waktu. Nah, selain untuk pergi ke kampus tepat waktu juga tentunya pada jam-jam misalnya pembuatan tugas, saya pasti langsung mengerjakan tugas tanpa menunda-nundanya. Jadi sehingga tugas saya itu tidak menumpuk, Bu, gitu. Jadi saya selalu melaksanakan tugas pada jam yang tepat, gitu, Bu. Oke, bagus sekali disiplin waktunya Sari ya. Selanjutnya ada yang mau mengempukan ceritanya atau menceritakan? Saya, Bu. Oke, siapa dulu? Oke, Yohana, silahkan. Semenjak setengah tahunan ini, Bu, saya buat jadwal kayak jadi kebiasaan saya. Ketika pagi saya bantu orang tua dari bangun tidur sampai jam 12 hingga dari jam 12 sampai siang itu saya belajar, dan sore saya olahraga. Pada olahraga saya mandi saya belajar lagi. Usahakan saya jam 10 itu udah tidur. Jadi itu jadi kebiasaan setiap hari. Ketika itu tidak saya kerjakan, itu jadi ada kurang dalam diri saya. Ya, terima kasih untuk Yohana. Selanjutnya, ya Titin. Jadi, Bu, cara Titin disiplin waktu itu mulai dari bangun tidur itu, Bu. Nanti kan bangun tidurnya jam 5, nanti sholat subuh, habis itu mandi, siap-siap ke kampus kalau hari itu ke kampus. Dan nanti contohnya jam masuk ke kampus itu jam 7, Bu. Jadi sebelum jam 7 itu seperempat jam atau 20 menit sebelum perkuliahan dimulai, Titin itu harus ada di kampus, Bu, biar nanti nggak terlambat masuk kelas atau ada hal lain. Nah, terus nanti habis itu, Bu, pulang dari kampus biasanya kami ngumpul-ngumpul dulu sama teman-teman, terus nanti buat tugas bareng. Habis itu pas udah pulang dari kampus, kami itu Titin itu biasanya contohnya tugas yang dibuat tadi itu tidak selesai, terus nanti Titin melanjutkannya di rumah, di kos. Nah, habis itu baru sampai maghrib siap sholat itu nanti kami itu biasanya sama teman-teman kos itu kayak cari makan,
cari jajan keluar, dan nanti tidurnya jam 10 atau jam 11 gitu. Oke, untuk disiplin waktu Titin juga sudah bagus ya. Selanjutnya ada yang mau mengemukakan atau menceritakan tentang kedisiplinan waktunya? Saya, Bu. Ya, Raihan. Nah, jadi mengenai disiplin waktu ya, Bu. Kalau dari saya pribadi, saya membuat jadwal atau list saya setiap harinya. Jadi supaya saya tahu apa-apa yang mau saya kerjakan besok, supaya itu tidak keteteran. Nah, dari bangun tidur itu saya usahakan tidak melihat HP terlebih dahulu, karena kalau kita melihat HP terlebih dahulu, maka itu akan membuat kita selalu puas bermain HP dan tidak mengerjakan apapun. Nah, setelah itu sholat subuh dan bersiap-siap untuk kuliah pagi, karena saya tadi pagi itu ada kuliah. Dan setelah saya kuliah, saya beristirahat terlebih dahulu, kemudian saya mengerjakan pekerjaan saya yang lain, dan setelah itu saya ingin datang kepada hari ini itu adanya kegiatan konseling bersama Ibu. Ya. Mungkin itu ya, Bu, sedikit dari disiplin waktu saya. Nah, jadi Raihan membuat list ya untuk supaya waktunya lebih disiplin. Oke, Putih, silahkan. Biasanya saya mendisiplinkan waktu saya dengan biasanya saya bangun jam 5 pagi. Nah, pas saya bangun jam 5 pagi, saya sholat subuh. Habis sholat subuh saya mandi. Habis mandi, saya siap-siap untuk pergi ke kampus karena saya masih jam 7. Setelah itu saya pulang kuliah jam 9.40 karena kos saya cukup jauh dari fakultas saya, jadi saya mampir ke kos teman untuk makan dan istirahat. Setelah makan siang, saya pergi ke kampus lagi. Setelah dari kampus kan saya pulang jam 6, jadi saya langsung pulang ke kos untuk mandi, sholat maghrib, dan bersih-bersih kamar. Setelah itu saya sholat isya. Habis sholat isya saya belajar, saya nyuci. Habis saya nyuci, saya tidur di bawah jam 10 atau 11. Oke, jadi kalau Putih sudah bagus juga ya dalam disiplin waktunya. Selanjutnya apa Nisa? Iya, Bu. Oke, mungkin cara saya mendisiplinkan waktu yaitu sama seperti yang lainnya, bangun jam 5 pagi, lalu kemudian sholat subuh, setelah itu mandi dan beres-beres kuliah. Nah, 15 menit sebelum kuliah mungkin saya sudah bersiap untuk pergi ke kampus karena perkuliahan dimulai jam 7. Nah, setelah perkuliahan biasanya saya dan teman-teman mencari makan atau sarapan. Nah, setelah itu biasanya kembali kuliah. Nah, biasanya kalau telah habis jam kuliah, kami jika ada tugas yang bisa dikerjakan bersama-sama, kami akan mengerjakan bersama-sama. Nah, mungkin singkat waktu sudah sore, saya kembali ke kos dan kemudian bersih-bersih seperti mandi dan lain-lain. Nah, biasanya setelah maghrib saya makan malam dan kemudian setelah itu mengerjakan tugas-tugas yang mungkin yang telah diberikan tadi yang tidak siap dikerjakan bersama-sama. Nah, setelah itu mungkin saya bersih-bersih dan bersiap untuk tidur dan terus. Oke. Ya, ada yang mau mengemukakan atau menceritakan tentang kedisiplinan waktunya? Saya, Bu. Ya, Raihan. Nah, jadi mengenai disiplin waktu ya, Bu. Kalau dari saya pribadi, saya membuat jadwal atau list saya setiap harinya. Jadi supaya saya tahu apa-apa yang mau saya kerjakan besok, supaya itu tidak keteteran. Nah, dari bangun tidur itu saya usahakan tidak melihat HP terlebih dahulu, karena kalau kita melihat HP terlebih dahulu, maka itu akan membuat kita selalu puas bermain HP dan tidak mengerjakan apapun. Nah, setelah itu sholat subuh dan bersiap-siap untuk kuliah pagi, karena saya tadi pagi itu ada kuliah. Dan setelah saya kuliah, saya beristirahat terlebih dahulu, kemudian saya mengerjakan pekerjaan saya yang lain, dan setelah itu saya ingin datang kepada hari ini itu adanya kegiatan konseling bersama Ibu.
Ya. Mungkin itu ya Bu sedikit dari disiplin waktu saya. Nah, jadi Raihan membuat list ya untuk supaya waktunya lebih disiplin. Karena selanjutnya, ya Titin. Jadi Bu, cara Titin disiplin waktu itu mulai dari bangun tidur itu Bu. Nanti kan bangun tidurnya jam 5, nanti sholat subuh, habis itu mandi, siap-siap ke kampus kalau hari itu ke kampus. Dan nanti contohnya jam masuk ke kampus itu jam 7 Bu. Jadi sebelum jam 7 itu seperempat jam atau 20 menit sebelum perkuliahan dimulai, Titin itu harus ada di kampus Bu, biar nanti nggak terlambat masuk kelas atau ada hal lain. Nah terus nanti habis itu Bu pulang dari kampus biasanya kami ngumpul-ngumpul dulu sama teman-teman, terus nanti buat tugas bareng. Habis itu pas udah pulang dari kampus kami itu Titin itu biasanya contohnya tugas yang dibuat tadi itu tidak selesai, terus nanti Titin melanjutkannya di rumah, di kos. Nah habis itu baru sampai maghrib siap sholat itu nanti kami itu biasanya sama teman-teman kos itu kayak cari makan, cari jajan keluar, dan nanti tidurnya jam 10 atau jam 11 gitu. Oke, untuk disiplin waktu Titin juga sudah bagus ya. Bagus semuanya untuk disiplin waktunya, mulai dari belajar, istirahat, kapan waktu mainnya, semuanya anak-anak semuanya sudah bagus dalam mendisiplinkan waktunya. Nah, tadi kan anak-anak semuanya sudah menceritakan bagaimana disiplin waktunya sehari-hari. Nah, selanjutnya kira-kira apa tujuan kita untuk melakukan disiplin waktu ini? Saya Bu, Oke, Nisa. mungkin dengan mendisiplinkan waktu, hidup kita ke depannya lebih bisa kita prioritaskan mana yang lebih baik dulu yang kita kerjakan atau mana yang kita butuhkan untuk ya intinya prioritas kita Bu. Jadi hidup kita lebih terarah ke depannya. Oke, menurut Nisa, disiplin waktu itu tujuannya agar hidup kita lebih terarah gitu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya, Saya Bu, oke Putri. menurut saya mendisiplinkan waktu itu agar hidup saya lebih teratur dan terarah Bu. Itu aja, Bu. Oke, menurut Putri lebih teratur. Iya. Selanjutnya, oke Sari. Sama dengan sebelumnya Ibu, tapi saya menambahkan dengan mendisiplinkan waktu ini tujuannya itu untuk diri sendiri itu tentu akan mendisiplinkan diri. Selanjutnya itu dengan disiplin waktu pasti kita memiliki manajemen waktu yang baik sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Nah, jadi menurut Sari, tujuan dari mendisiplinkan waktu yaitu untuk mendisiplinkan diri dan untuk memanajemen waktu. Benar Bu. Nah, selanjutnya, oke Titin silahkan. Baik Bu, jadi tujuan untuk mendisiplinkan waktu itu adalah untuk mengatur hidup kita agar tidak berantakan ke depannya dan kita bisa lebih bisa untuk memanajemen waktu dan kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagus pendapatnya Titin. Selanjutnya, Saya Bu. oke Raihan. Nah, jadi menurut saya tujuan disiplin waktu itu adalah seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Disiplin waktu itu tujuannya adalah untuk menghargai waktu, untuk kita lebih tepat waktu, dan apa yang kita kerjakan itu lebih terarah dan tidak berantakan. Karena sebuah pepatah, waktu itu adalah uang. Karena kalau kita mensia-siakan waktu, maka kita sendiri yang akan rugi. Nah, jadi menurut Raihan tujuannya yaitu agar kita tidak membuang-buang waktu, karena membuang-buang waktu itu dapat merugikan diri kita sendiri, begitu. Raihan? Iya Bu. Oke, selanjutnya Yohana. Menurut Yohana Bu, sependapat dengan teman-teman yang lain, bisa mengatur waktu, bisa mendisiplinkan diri, manajemen semuanya. Mungkin dengan kita disiplin waktu ini berdampak dari hidup kita sendiri gitu, mengatur pola hidup kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan di kemudian hari, besok hari, jam selanjutnya, detik selanjutnya, daripada kita tidak memanajemenkan waktu, jadi banyak yang ruginya gitu, rugi diri kita sendiri gitu. Saya Bu, Oke, Nisa. mungkin dengan mendisiplinkan waktu, hidup kita ke depannya lebih bisa kita prioritaskan mana yang lebih baik dulu yang kita kerjakan atau mana yang kita butuhkan untuk ya intinya prioritas kita Bu. Jadi
hidup kita lebih terarah ke depannya. Oke, menurut Nisa, disiplin waktu itu tujuannya agar hidup kita lebih terarah gitu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya, Saya Bu, oke Putri. menurut saya mendisiplinkan waktu itu agar hidup saya lebih teratur dan terarah Bu. Oke, menurut Putri lebih teratur. Iya. Selanjutnya, oke Sari. Sama dengan sebelumnya Ibu, tapi saya ingin menambahkan dengan mendisiplinkan waktu ini tujuannya itu untuk diri sendiri itu tentu akan mendisiplinkan diri. Selanjutnya itu dengan disiplin waktu pasti kita memiliki manajemen waktu yang baik sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Terus ya pendapat Ananda semuanya, tujuannya ada agar kita lebih disiplin diri, hidup kita lebih teratur, terarah, bisa memanajemen waktu dengan baik, tidak membuang waktu. Nah, selain itu tujuan kita dalam mendisiplinkan waktu agar kita lebih bisa mengelola waktu kita dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Nah, nampaknya Ananda semua mulai jenuh ya. Ya, Sedikit-sedikit jenuh. Oke, mari kita lakukan sebuah nyanyian ataupun yel-yel. Nah, yel-yelnya yaitu aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan 2 kali. Terus selanjutnya aku ingat, aku siap 2 kali. Berarti setelah itu melakukan. Nah, jadi aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukan. Oke Bu. Oke, kita coba 1 kali dulu ya. Ada gerakan tangannya nggak Bu? Oh, gimana ya, Mbak? Aku ingat, aku siap melakukan, gitu aja ya. Oke, coba kita lakukan sekali dulu. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukan. Oke. Nah, 1 kali lagi bisa? Bisa, Bu. Oke. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukan. Oke. Nah, 1 kali lagi bisa? Bisa, Bu. Oke. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Aku ingat, aku siap melakukan. Oke. Apakah sudah kembali semangat lagi? Semangat, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya Bu. Nah, kan kita sudah menceritakan bagaimana disiplin waktu Ananda semuanya. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak yang dirasakan selama mendisiplinkan waktunya? Ada, pasti ada. Oke, bisa diceritakan siapa terlebih dahulu? Oke, Sari. Mungkin kalau dari saya misalnya saya kan ikut organisasi Bu. Nah semenjak ikut organisasi itu terkadang misalnya lagi sibuk organisasi saya masih belum bisa memanajemen waktu antara mengurus organisasi saya dan juga mengerjakan pekerjaan yang pribadi saya lakukan. Misalnya membuat tugas. Kadang cuma karena fokus organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan, tugas saya jadi keteteran Bu, sehingga saya menumpuk tugas dan di akhir saya jadi gelabakan sendiri. Mungkin itu sih dari saya kalau disiplin waktu saya yang masih keteteran sampai jadi masalah bagi saya. Oke, jadi Sari disiplin waktunya yang menjadi kesulitannya yaitu sulit dalam mengatur waktu dalam berorganisasi dan untuk belajar begitu. Iya Bu. Nah, selanjutnya ada yang mau menceritakan kesulitannya. Saya Bu. Oke, Nisa. Mungkin beberapa waktu belakangan ini Bu, jurusan saya itu banyak tugas proyek akhir Bu. Nah, di situ saya mulai keteteran karena secara bersamaan tugas-tugas itu muncul dan di dalam waktu yang sama juga untuk mengumpulkannya. Nah, mungkin dari organisasi juga Bu, jadi antara organisasi dan juga tugas yang sangat-sangat banyak sekarang ini, jadi waktu yang saya butuhkan untuk mengerjakan semuanya itu butuh lebih banyak dan menyebabkan saya kurang istirahat dan kurang untuk bisa
bisa tidur memperbaiki kesehatan. Ya. Nah mungkin itu Bu, ditambah lagi mungkin cuaca yang juga kurang bagus. Nah mungkin itu saja Bu. Jadi kesulitan yang dialami hampir sama dengan yang Sari rasakan juga ya, itu karena kesulitan dalam membagi waktu organisasi maupun dengan waktu belajar. Iya. Ya, selanjutnya, Saya Bu, oke Yohana. kesulitan saya itu ketika jadwal saya sudah berantakan, misalnya teman saya ngajak saya keluar, sedangkan di jadwal saya aturannya itu malamnya saya belajar gitu. Dan ketika saya bilang ke diri saya sendiri ketika saya pulang dari main saya akan belajar, ternyata pada saat saya pulang main saya kecapean dan saya meninggalkan dan melupakan janji saya untuk belajar dan saya tiduran. Mungkin itu sih Oke, kesulitan saya. bagus. Selanjutnya, Saya Bu. oke Raihan. Nah, jadi kalau saya Bu, kesulitan saya dalam mengatur kedisiplinan waktu itu tidak jauh beda dengan yang lainnya, karena saya juga ikut organisasi dan saya juga semester akhir, dan tentunya itu banyak sekali yang akan saya lakukan. Misalnya saja ketika saya ikut organisasi harus rapat, harus mengerjakan proker, dan ketika kuliah harus mengerjakan tugas, ada proyek juga, dan ada juga bimbingan atau membuat proposal, dan itu semuanya kadang berdempetan juga Bu. Dan ketika saya ingin kuliah malah ada juga rapat organisasi, dan keduanya sama-sama penting. Jadi saya sulit menentukan dan membagi waktu saya mana yang akan saya kerjakan terlebih dahulu. Mungkin itu saja Bu. Ya, jadi kesulitannya hampir sama semua ya dengan masalah organisasi gitu. Selanjutnya siapa? Titin atau Putri? Saya Bu, Oke, Putri. kesulitan saya dalam mengatur waktu itu tugas-tugas Bu. Saya karena mungkin di akhir semester kebanyakan tugas Bu, jadi saya bingung mau kerjakan tugas yang mana dulu. Sedangkan tugas saya tuh dari matkul-matkul yang lain juga banyak Bu, dan harus dikumpulkan di hari yang bersamaan, dan saya keteteran Bu untuk mengerjakannya. Itu sih dari saya Bu. Oke, jadi Putri kesulitannya dalam membagi waktu untuk mengerjakan tugas gitu ya. Selanjutnya, Titin selanjutnya. Iya Bu, jadi Titin mau sedikit cerita Bu. Mungkin dalam kesulitan dalam mendisiplinkan waktu ini, mungkin salah satu gangguan terbesarnya yaitu adalah handphone Bu. Nah, yang mana seperti yang kita tahu, anak-anak kos ini kan pasti kebanyakan rebahan, kebanyakan main HP, jadi nantinya kita bakalan susah atau lebih banyak malasnya untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita mau buat tugas, nah nanti rasa malas itu atau kita masih pengen main HP, sedangkan tugas yang kita kerjakan itu harus dikerjakan, jadi susah itu Bu untuk mendisiplinkan waktunya. Dan juga Titin mau sedikit cerita, Titin tuh tidak suka pada teman-teman yang contohnya kita kan ada tugas kelompok Bu, terus nanti kita janjinya jam 9 ya buat tugas kelompok di kampus itu. Nah nanti kita udah datang nih Bu sebelum jam 9. Nah kalau yang Titin harapkan semua teman-teman itu udah datang Bu di kampus itu untuk buat tugas di tempat itu. Nah tapi kenyataannya pas kita nyampe di sana itu masih kita aja sendiri nih Bu, nggak ada teman-teman yang lain, ternyata yang itu belum pada datang Bu. Nah itu nanti ada yang ngaretnya itu sekitar setengah jam, ada yang 15 menit, macam-macam lah Bu gitu. Nah jadi itu menurut Titin mungkin Titin tidak suka seperti itu. Ya, jadi Titin kesulitannya dalam membatasi penggunaan handphone sehingga disiplin waktunya terganggu gitu ya. Dan Titin juga kurang suka dengan orang-orang yang kurang disiplin. Oke, ada yang mau menceritakan kesulitannya? Saya Bu. Oke, Nisa. Mungkin beberapa waktu belakangan ini Bu, jurusan saya itu banyak tugas proyek akhir Bu. Nah, di situ saya mulai keteteran karena secara bersamaan tugas-tugas itu muncul dan di dalam waktu yang sama juga untuk mengumpulkannya. Nah, mungkin dari organisasi juga Bu, jadi antara organisasi dan juga tugas yang sangat-sangat banyak sekarang ini, jadi waktu yang saya butuhkan untuk mengerjakan semuanya itu butuh lebih banyak dan menyebabkan saya kurang istirahat dan kurang untuk bisa tidur memperbaiki
kesehatan ya. Nah mungkin itu Bu, ditambah lagi mungkin cuaca yang juga kurang bagus. Nah mungkin itu saja Bu. Jadi kesulitan yang dialami hampir sama dengan yang Sari rasakan juga ya, itu karena kesulitan dalam membagi waktu organisasi maupun dengan waktu belajar. Ya, nah dari cerita Ananda tadi ada beberapa kesulitan nih yang dialami. Nah sejauh ini apa ya yang Ananda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Saya Bu, Raihan atau Putri terlebih dahulu? Putri aja Bu. Oke Putri. Saya berusaha Bu untuk mendisiplinkan waktu saya walaupun berantakan Bu. Oke, jadi Putri berusaha untuk kembali mendisiplinkan waktunya ya. Nah selanjutnya Raihan apa Titi nih? Raihan aja Bu. Oke Raihan. Baik Bu, jadi cara saya mengatasi disiplin waktu saya setelah saya mengalami beberapa kendala adalah dengan menentukan skala prioritas saya. Karena dengan saya menentukan skala prioritas, maka saya akan lebih bisa memilih mana yang akan saya tuju atau mana yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Nah, dengan saya menentukan hal tersebut, maka itu sedikit akan meminimalisir dari beberapa kendala dari disiplin waktu yang telah saya rasakan. Tetapi memang terkadang hal tersebut tidak efektif dan memang terkadang terjadi secara berulang karena kelalaian yang telah kita rasakan dan tidak disiplinan waktu kita yang awalnya itu. Oke, jadi Raihan untuk mengatasi kesulitannya yaitu menetapkan skala prioritas dengan mementingkan mana yang lebih prioritas maupun mana yang tidak. Nah, selanjutnya siapa yang mau berbagi bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mendisiplinkan waktunya nih? Ya Sari. Baik, kalau dari saya kan masalah saya tadi kan organisasi Bu. Nah mungkin kalau dari saya itu seperti kata senior saya, lihat mana yang lebih penting terlebih dahulu. Contohnya misalnya dalam suatu kegiatan organisasi tersebut saya memiliki jabatan yang penting dan tugas saya ini masih bisa dikerjakan setelah kegiatan, mungkin saya akan memprioritaskan tanggung jawab saya terlebih dahulu. Tetapi jika di dalam organisasi tersebut saya hanya sebagai anggota atau hal yang masih bisa dibilang tidak terlalu banyak kerjanya, mungkin saya diprioritaskan tugas saya seperti misalnya tugasnya harus dikumpulkan besok gitu. Mungkin seperti itu Bu, sama seperti teman sebelumnya itu memprioritaskan mana yang penting terlebih dahulu. Ya, berarti Sari juga sama dengan pendapat Raihan tadi begitu ya. Lebih menetapkan skala prioritas mana yang lebih penting, mana yang belum sangat penting. Nah, selanjutnya Oke, Titin. Baik Bu, jadi cara Titin untuk mengatasi masalah tadi yaitu berusaha untuk menguatkan diri agar tidak terlalu banyak memain handphone karena jika terlalu banyak memain handphone itu kan jadinya hal-hal yang lain itu kan jadinya nggak bakalan efektif untuk kita lakukan. Nah nanti tugas-tugas atau pekerjaan lainnya itu kan tidak selesai. Nah, jadi itu membuat jadwal kita berantakan juga. Oke, bagus cara Titin mengatasi tentang kesulitan waktunya ya, yaitu membatasi penggunaan handphone karena penggunaan handphone itu juga sangat berdampak negatif bagi diri kita jika dilakukan secara berlebihan. Nah, selanjutnya siapa? Saya Bu. Johanna apa Nisa? Duluan Kak. Oke. Baik Bu, mungkin bagaimana cara saya memanage waktu, saya bisa melihat dari hari sebelumnya. Nah, jika saya keteteran misalnya di pengerjaan tugas, nah saya akan melihat lagi waktu yang benar-benar tepat dari jam berapa sampai jam berapa esok harinya saya akan mengerjakannya Bu. Nah, tapi balik lagi mungkin kita semua sama mengenai prioritas. Nah, jika ada suatu prioritas yang harus kita prioritaskan, maka kita akan mementingkan prioritas waktu tersebut untuk kita mengerjakan sesuatu yang mungkin menurut kita itu sama-sama penting. Oke, jadi Nisa lebih juga menetapkan skala prioritasnya ya. Iya Bu. Ya, selanjutnya Johanna. Kalau menurut Yohana Bu, solusinya tuh ya diri kita sendiri gitu. Kalau emang kita tahu apa yang kita mau kerjakan itu, ya kita kerjakan gitu.
Dan itu dari kebiasaan kita juga. Kalau emang kita udah biasa manajemen waktu, itu pasti kedepannya bakalan ke arah juga. Itu sih. Bagus ya yang disampaikan Anda semuanya, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mendisiplinkan waktunya. Ada dengan berusaha kembali dalam mendisiplinkan waktu, ada yang menetapkan skala prioritas dengan membatasi penggunaan handphone, dan ada juga yang menetapkan mana hal penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dari Ibu sendiri cara menghadapi kesulitannya yaitu kita tidak menunda-nunda hal yang akan kita lakukan, seperti jika kita sudah waktunya istirahat, untuk jika waktunya mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas. Nah, karena Anda semuanya telah tahu bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mendisiplinkan waktu. Nah, apa komitmen Ananda yang akan Ananda lakukan dari pembahasan tentang disiplin waktu kita kali ini? Oke, Sari, Jo, silakan. Komitmen saya akan lebih bisa menghargai waktu dan lebih mendisiplinkan waktu serta manajemen waktu lain. Oke, bagus Sari. Jadi Sari komitmennya lebih menghargai waktu begitu ya. Nah, selanjutnya Saya Bu. Yohana Duluan kan deh, bisa nih. duluan deh. Oke, Yohana. Kalau menurut Yohana, seperti yang Ibu bilang, tidak menunda-nunda kerjaan, dan apa yang kita prioritaskan itu duluan yang kita kerjakan. Ya, bagus. Selanjutnya, Saya Bu. oke, Nisa. Mungkin komitmen dari saya akan selalu mempentingkan waktu-waktu yang memang penting, dan saya harus bisa memanajemen waktu dengan baik ke depan. Oke, Nisa, bagus komitmennya. Selanjutnya, silakan. Saya mau Kira-kira silakan. Nah, jadi komitmen saya untuk kedepannya adalah saya akan lebih fokus untuk mengerjakan apa yang akan saya lakukan, karena terkadang ketika kita telah berusaha untuk mendisiplinkan waktu, ketika kita tidak fokus maka itu percuma saja. Jadi saya kedepannya harus lebih fokus lagi untuk manajemen waktu saya. Oke, jadi Rehan lebih fokus lagi dalam memanajemenkan waktu begitu ya. Selanjutnya siapa? Oke, Putri. Mungkin komitmen saya sama dengan yang lain, Bu. Lebih mementingkan dan fokus untuk memanajemenkan waktu lagi, Bu, ke depannya. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, Titin. Jadi komitmen Titin di sini itu Titin berusaha untuk mengurangi waktu untuk bermain dengan itu, sehingga nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain atau kegiatan. Oke, bagus sekali komitmennya. Ada yang lebih menghargai waktu, lebih bisa lagi dalam memanajemen waktunya. Ya, bagus sekali ya semuanya. Nah, nampaknya Anda semuanya sudah kurang bersemangat lagi ya. Iya, Bu. Nah, gimana kalau kita melakukan permainan kelompok? Boleh. Nah, jadi kita akan melakukan satu permainan kelompok, yaitu namanya tembak dor. Nah, cara pelaksanaannya, orang yang berada pada posisi angka genap, contohnya Ibu berada pada angka 1 dan Titin berada angka 2, jadi 1 dor, 3 dor. Tuh. Apakah kita bisa mulainya? Bisa, Bu. Kita coba satu kali percobaan dulu ya. Ya, Bu. Oke, mulai. 1, Dor. 2, 3. kena. Nah, karena percobaan kita ulang sekali lagi yang permainan sesungguhnya. Itu nanya, Bu. Ya, Kalau nanti yang salah gimana, Bu? bagaimana kita menampilkan bakatnya? Boleh, Bu, boleh. Oke. Aku NP, Bu. Nah, kita ulangi ya. Ya, Bu. Oke, silakan. 1, Dor. 3. Nah, karena Yohana tidak bisa menjawab tembakannya, nah silahkan tampilkan bakatnya, bisa bernyanyi atau bagaimana gitu. Nyanyi ya lah. Nyanyi apa? Baru belum. Request, ah? Kan sebagai teman request. Tapi saya sepenggal aja, Bu. Boleh, sepenggal, boleh. Lagu apa ya? Request lagu apa? Mardo Holong. Janganlah lagu yang batak. Kan sesuai. Ya, lagu Indonesia aja kan. Ya, boleh lagu galau. Sial, boleh. Iya. Sia-sia, Mak. Sejak-sejak.
lagu anak-anak aja lah ya Bu ya. Iya. Lagu Balonku. Iya, silakan. Nanti bisa sama-sama nyanyi ya. Iya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Izin Bu, Ya. oh nyanyi untuk Titin ya, baru ulang tahun. Oh iya. Ini kan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Izin Bu, Ya. oh nyanyi untuk Titin ya, baru ulang tahun. Oh iya. Ini kan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Nah, begitulah permainannya. Bu, gimana kalau diulang lagi, Bu? Oh, permainannya sama atau diganti permainannya? Yang sama, Bu, soalnya baru Kan sekali tadi Bu. sudah dimulai dari kaki, sekarang dimulai dari Kak Nisa. Oke, jadi sekarang peraturannya kelipatan orang ketiga ya, kelipatan ganjil berarti. Oh. Oke, silakan dimulai. Dor. Siapa nih? Mulai dari Nisa. kanan. Tapi Dari kanan. iya, oh, mulai dari ganjil kan. Nggak kena. Iya. Oke. Dor. 2 dan 4 Dor. 6. Dor. 8 Dor 10. Dor Dor. Ayo, Sepuluh. Yang nggak bisa jawab. Oke, silakan melihat tampilin bakatnya. Apa Puisi bakatnya, Bu? puisi pantun Mbak pantun tadi Iya. Pargoy ikan hiu. Makan teman. Iya I love you so much. Teka-teki juga boleh, apapun yang bisa dilakukan. Sepi ya terbang. Balik quest, Bu. Sepi dari Kak, Hmm. nggak bisa dah kami dah kalah dong. Yang lain ada yang mau diskus nggak? Boleh Bu nyanyi. Nyanyi boleh Oke, juga. silakan nyanyi kalau Ini bisa. apa ya, Bu? Sial. Siap. Iya. Nanti kalau kita bikin kita mesti Nyanyi apa ya? Nyanyi aja, biarkan aku itu. biarkan aku apa, Bu? Biarkan aku. Ada apa di sini? Iya, ada di sini. Boleh kita sama-sama? Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, aku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan sampai
sangat kau sendiri hadapi. Ada aku di sini, gerakan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, demi yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan sangat kau sendiri hadapi. Ada aku di sini. Nah, kita sekarang sudah berada pada akhir kegiatan. Kan sudah banyak yang kita bicarakan ya dari tadi. Nah, Ibu mau dengar gimana kesan dan pesannya selama dalam kegiatan kita kali ini. Siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Oke, Sari. Ya, silakan sampaikan kesannya. Baik, kalau pesan dari saya, dari bimbingan kelompok ini, saya dapat berani berbicara, Bu. Karena sebelumnya saya tuh tipe orang yang agak takut untuk berbicara, mengungkapkan pendapat. Tapi karena kegiatan ini, saya jadi berani mengungkapkan pendapat, terus menanggapi dari cerita teman, serta saya berani berbicara di depan umum. Oke, jadi Sari lebih percaya diri ya dalam menyampaikan pendapatnya. Oke, bagus. Selanjutnya, Saya, Bu. oke, Raihan, silakan. Nah, jadi setelah adanya kegiatan ini adalah kesan pesan saya adalah saya lebih pikiran saya lebih terbuka untuk saya disiplin waktu, dan juga saya bisa ini menjadi pelajaran untuk kedepannya bagi saya, Bu. Karena dengan adanya kegiatan ini maka bisa memberikan setidaknya solusi bagi diri saya, dan pesannya supaya kegiatan ini terus berlanjut dan ada lagi, Bu, tapi di suasana yang berbeda. Ya, bagus, Raihan. Terima kasih. Selanjutnya, Saya, Bu. ya, Yohana. Kesan saya dari bimbingan ini, saya dapat teman baru, memperbanyak pertemanan, dan dari sini saya bisa sharing-sharing pengalaman bersama teman-teman, gimana keluh kesahnya, dan di sini juga ada guru pembimbingnya yang bisa mengarahkan saya gitu. Ya. Ya, terima kasih, Hana. Selanjutnya, ya, Putri. Mungkin kesan saya dari kegiatan hari ini, saya dapat mengungkapkan pendapat saya. Mungkin dulu saya sangat takut untuk mengungkapkan pendapat saya. Oke, jadi Putri lebih sama dengan Sari, lebih percaya diri lagi ya gitu. Iya. Nah, selanjutnya Titin yang terakhir. Baik, Bu. Ada dua ya? Iya, Bu. Oke, Titin. Baik, Bu. Jadi kesannya di sini dalam melakukan bimbingan kelompok ini, saya bisa mendengarkan cerita dari banyak teman-teman saya, Bu, dan juga bisa menghargai pendapat dari teman-teman yang menyampaikan tadi. Dan juga di sini kita juga dilatih untuk berbicara agar kita lebih percaya diri, lebih disiplin, dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali Titin. Selanjutnya terakhir Nisa. Ya, mungkin kesannya, Bu, di sini kegiatan yang sangat menyenangkan, bisa bertukar pikiran, kemudian bisa mengambil pelajaran juga dari yang lain, Bu. Kemudian mungkin suatu waktu nanti bisa diulang lagi kegiatan seperti ini, mungkin di tempat yang lain, entah itu di kafe, pantai, taman, ataupun di tempat-tempat lainnya. Oke, jadi kesannya semua positif ya. Alhamdulillah, Bu. Oke, nah jadi kesan anak semuanya positif ya. Nah, tadi ada yang bilang untuk kegiatan lebih lanjut, kegiatan lanjutannya. Iya, Bu. Nah, menurut kalian kapan kita akan melakukan kembali konseling kelompok ini? Minggu depan, Bu. Di jam yang sama gitu? Boleh, Bu? Atau mau ubah jamnya juga boleh, Bu? Oh, jam berapa tuh? Mungkin bisa disesuaikan lagi dengan waktu teman-teman yang lain juga. Ya, di tempat yang sama atau mau di tempat yang lain? Boleh di tempat yang lain, Bu. Iya, Bu. Di Lebih fresh. Iya, Bu. di mana tuh, di kafe atau di tempat yang ruangan yang lebih terbuka? Yang ruangan lebih terbuka lah, Bu. Kalau ini kan tertutup, Bu. Nanti kalau tempat kita bahas lebih lanjut lagi gitu. Insya aja, Bu. Oke. Nah, jadi kita akan melakukan kegiatan kelompok lagi, bimbingan kelompok lagi dengan jam disesuaikan kembali dengan jadwal masing-masing. Di tempatnya lebih
disesuaikan atau sesuai kondisional semuanya ya? Ya, kondisional aja. Nah, berarti bagus. Nah, jadi Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya karena sudah bisa berpartisipasi maupun mengemukakan pendapatnya mengenai topik kita kali ini. Nah, Ibu berharap Anda semuanya bisa lebih menyisipkan waktunya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya.